Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Karimah dari kelas IGT 5A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metopen Al-Quran dan tafsir dengan judul Doa sebagai inti dari ibadah menurut Al-Quran, menurut perspektif Al-Quran. Latar belakang masalah dari judul yang saya ambil yaitu perkembangan zaman yang semakin modern sehingga membuat ketidakpahaman manusia atau kita sebagai seorang hamba dalam berdoa, sehingga tidak dapat membedakan antara berdoa dan meminta. Dan kita pun sering kali gagal dalam memahami makna hakikat doa itu sendiri. Jika seorang hamba tidak memahami akan konsep dalam berdoa seperti menghadap kepada Allah, maka bisa jadi kita akan susah terkabulnya sebuah doa tersebut. Doa bukanlah sesuatu hal yang baru, namun sudah dikenal sejak zaman Nabi Adam alaihissalam diciptakan, lalu diajarkan cara berdoa sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 6-7. Atas dasar Nabi Adam dan istrinya Sayyidah Hawa inilah maka timbul asal mula doa, dan mulai pada saat itu dikenal doa dan diamalkan oleh anak cucu Adam hingga sampai sekarang ini. Kemudian pada hakikatnya doa adalah penuntun kita untuk mengubah diri. Hidup kita itu tidaklah baik dan buruk sebagaimana sebelum kita terlahir di dunia. Kita dibekali sifat baik dan buruk, tergantung akan kemana kita melakukannya itu. Karena hidup di dunia itu penuh dengan tantangan. Hidup di dunia penuh dengan cobaan ujian yang diberikan Allah kepada kita. Melalui hal itulah Allah hendak menguji kita. Sampai mana hamba itu tetap pada fitrah kesucian. Hamba itu selalu berprasangka baik kepada Allah. Dan mana yang tidak. Dari masalah itulah Allah hendak memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, yaitu dengan bagusnya pribadi yang berawal dari perubahan diri. Perubahan inilah yang menjadi penting dari doa yang selalu kita panjatkan setiap hari. Kemudian ada rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah, kemudian ada rumusan masalah, itu saya ambil 3 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana konsep doa dalam Al-Quran, bagaimana doa sebagai ibadah, dan mengapa doa itu penting. Kemudian ada tujuan dan kegunaan penelitian, ada tiga tujuan. Untuk yang pertama untuk mengetahui hakikat doa dalam Al-Quran, untuk mengetahui makna doa sebagai ibadah, dan untuk mengetahui pentingnya doa. Kemudian ada manfaat penelitian, ada 3 pula. Saya mengambil tiga manfaat. Yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca yang diharapkan dapat mengenal hakikat doa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk memperkaya hasanah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dapat memberikan informasi terhadap pentingnya berdoa sebagai inti dari sebuah ibadah. Kemudian ada telah pustaka. Saya mengambil 10 telah pustaka yang mana masing-masing dari telah pustaka itu memberikan penjelasan yang berbeda-beda dalam memahami konsep doa dalam ibadah. Kemudian ada kerangka teori. Menurut salah satu tokoh yaitu Zakiyah Darul Zakiyah yang dikutip oleh Dadang Ahmad Fajar, doa merupakan suatu dorongan moral yang mampu melakukan kinerja terhadap segala sesuatu yang berada di luar jangkauan, dan doa merupakan suatu bentuk penyandaran tingkat tinggi guna mencapai kesuksesan rohani seseorang. Kemudian ada dalil-dalil dari Al-Quran. Itu yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 55-56 dan Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Kemudian ada pengertian dari ibadah. Pengertian ibadah
secara singkatnya itu perbuatan manusia yang menunjukkan ketaatan seorang hamba kepada semua hal-hal yang diperintah oleh Allah. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian ini diuraikan dari beberapa hal. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan atau library research. Kemudian ada pendekatan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif karena peneliti tidak menghakimi dengan benar atau salahnya secara normatif. Akan tetapi, peneliti hanya ingin mengetahui makna doa sebagai inti dari ibadah dan konsep doa dalam kehidupan manusia dalam perspektif Al-Quran dengan menggunakan metode tahlili. Kemudian ada sumber data. Peneliti mengambil dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, saya menggunakan penelusuran istilah doa dengan berbagai istilah. Ayat-ayat yang mengandung bahasan tentang doa dihimpun dan dikaji berdasarkan beberapa ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian ada teknik analisis data. Pokok analisa data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan teks berupa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan doa, membahas dan mengkaji teks tersebut dengan mempertimbangkan latar belakang historis turunnya ayat, kemudian diinterpretasikan secara objektif, lalu dituangkan secara deskriptif. Kemudian ada teknik penyimpulan data. Dalam teknik penyimpulan data ini menggunakan metode deduktif. Kemudian ada sistematika pembahasan. Ada 4 bab yang mana bab pertama itu berupa pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian yang kedua ada kajian teori yang terdiri atas pengertian doa, dasar hukum doa, syarat terkabulnya doa, dan pengertian ibadah. Yang ketiga, bab ketiga metodologi penelitian. Jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pengumpulan data. Kemudian yang bab keempat ada pembahasan dan teori. Kemudian yang terakhir ada outline atau rencana daftar isi. Yang mana ada halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, halaman foto, halaman permusabahan, atau pengantar, daftar isi. Kemudian ada bab 1 ada pendahuluan, latar belakang masalah, terus yang sudah disebutkan saya tadi. Kemudian bab yang kedua ada tinjauan umum tentang doa. Saya mengambil 6, ada definisi doa, keutamaan berdoa, pentingnya berdoa, perintah untuk berdoa, konsep tentang doa, syariat-syariat yang syarat-syarat yang dikabulkannya doa. Kemudian ada bab ketiga itu doa dalam Al-Quran. Itu saya mengambil 2 topik, yaitu mengidentifikasi gambaran Al-Quran tentang doa dan penafsiran tentang ayat doa. Kemudian bab keempat ada tinjauan umum tentang ibadah. Ada 4 topik yang saya bahas, yaitu yang nanti saya akan membahas tentang definisi ibadah, fungsi dan tujuan ibadah, cara melakukan ibadah yang baik, dan ibadah dalam perspektif Al-Quran. Kemudian bab ke-5 ada penutup berupa kesimpulan dan saran, dan ada daftar pustaka. Sekian dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.